Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arsyada Channel. Dan di depan saya ini ada sepeda motor Honda Scoopy yang rusak parah seperti ini. Untuk kerusakannya ini terjadi karena kecelakaan. Nah, Honda Scoopy ini usianya baru 2 bulan. Ya, tergolong masih baru, teman-teman. Dibeli di bulan 6 2024. Jadi buat teman-teman yang mungkin melihat, jangan mengalami ya, teman-teman. Amit-amit jangan sampai sepeda motor kita terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Intinya ya mungkin melihatlah ada kejadian yang seperti ini. Karena kondisi motor masih baru, mungkin ada pemikiran dari teman-teman, apakah dengan kondisi sepeda motor terjadi kecelakaan seperti ini itu bisa diajukan klaim garansi. Kadang ada yang bertanya-tanya tentang hal tersebut ya, teman-teman. Apakah motor yang kecelakaan itu bisa diajukan klaim garansi? Nah, di video ini akan saya jawab ya, teman-teman. Jadi ketika terjadi ada motor yang kecelakaan, biarpun baru 1 hari beli atau usianya baru 1 minggu beli terus terjadi kecelakaan, itu tidak bisa diajukan klaim garansi. Karena untuk klaim garansi itu tidak termasuk kerusakan akibat kecelakaan ataupun akibat bencana alam. Misal ya teman-teman, motor rusak karena bencana alam, kena banjir, kena gempa, itu juga tidak bisa diajukan klaim garansi. Intinya untuk kerusakan sepeda motor yang bisa diajukan klaim garansi itu kerusakan sepeda motor yang diakibatkan karena kesalahan pabrikan. Dalam hal ini kesalahan bisa jadi karena kesalahan saat proses produksi, kesalahan bahan, kesalahan konstruksi, intinya kesalahan akibat proses produksi. Oke, kita kembali ke sepeda motor Honda Scoopy yang rusak ini ya, teman-teman. Karena kejadian ini dan melihat kondisi dari sepeda motor yang rusak, akhirnya si pemilik motor berencana akan mengajukan proses klaim asuransi. Nah, untuk pengajuan klaim asuransi itu ya bisa ya, teman-teman. Ini bisa kalau akibat dari kecelakaan, pengajuan asuransi bisa. Cuma yang perlu diperhatikan ketika teman-teman misalkan mau mengajukan proses klaim asuransi, itu ada beberapa hal penting yang harus teman-teman penuhi, atau ada syarat penting yang harus teman-teman penuhi ketika akan mengajukan proses klaim asuransi. Nah, diantaranya aturan untuk pengajuan klaim asuransi itu adalah kerusakan sepeda motor harus mencapai 80% dari harga sepeda motor. Kerusakan 80% dari harga sepeda motor nanti tinggal dihitung, teman-teman. Misalkan ada sepeda motor yang harganya 23 juta. Kemudian tinggal dikali 80%, nanti akan ketemu di angka 18 jutaan. Nah, 18 jutaan, teman-teman. Jadi intinya kerusakan yang ada di sepeda motor ini harus mencapai 18 juta. Spare part yang rusak ditulis dirinci, nanti dijumlah totalnya harus mencapai 18 juta. Itu baru bisa diajukan untuk pengajuan klaim asuransinya. Kalau rincian dari kerusakan spare partnya tidak mencapai dari batas yang sudah ditentukan, yaitu 80% dari harga sepeda motor, artinya untuk pengajuan klaim asuransi bisa jadi ditolak atau tidak bisa di ACC. Nah, sekedar informasi juga untuk rincian ya, teman-teman, rincian kerusakan spare part. Nanti teman-teman misalkan mau mengajukan proses klaim asuransi, bisa minta tolong di AHAS. Rinciannya bisa minta tolong di AHAS untuk dibantu informasi rincian dari total harga spare part yang rusak untuk sepeda motor yang akan diajukan proses klaim asuransinya. Kerusakan motor di Honda Scoopy ini, kalau secara awam ya teman-teman, atau secara kita yang belum tahu rincian spare part dari kerusakan di sepeda motor, mungkin kerusakan yang bisa kita lihat seperti ini mungkin disangkanya masuk ya teman-teman, 80%. Ini mungkin kira-kira bagi yang belum tahu detailnya, mungkin ini akan disangkanya masuk.
80%. Sementara ini kalau dijumlah dengan kerusakan seperti ini, total dari kerusakan spare part kalau dihitung itu hanya mencapai sekitar, ini sudah up banget ya teman-teman, itu sekitar 7 jutaan atau 6 atau 7 jutaan. Sehingga untuk mendapatkan angka di 80% itu ya lumayan cukup jauh, karena ini ada di angka 6 atau 7 jutaan. Jadi dengan kerusakan yang seperti ini yang terlihat sangat parah ya teman-teman, kalau misal diajukan klaim asuransi, sepertinya ini tidak masuk karena kerusakan yang terjadi di sepeda motor belum mencapai 80%. Nah, jadi kesimpulannya buat teman-teman yang mungkin melihat, jangan sampai mengalami teman-teman. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Intinya kalau ada motor yang seperti ini terkait dengan garansi itu sudah tidak bisa karena rusaknya diakibatkan kecelakaan. Tapi kalau misal mau mengajukan klaim asuransi, silahkan teman-teman bisa berhitung terlebih dahulu, bisa membuat rincian terlebih dahulu atau memperkirakan ya teman-teman, kerusakan sepeda motor itu sudah mencapai 80% atau belum. Kalau misalkan kita melihat hanya dari sisi rusaknya sepeda motor, itu belum bisa menjadi dasar ya teman-teman. Dasar perhitungan 80%-nya itu memang harus langsung dirinci. Spare part apa saja yang rusak dan perlu diganti, silakan nanti didaftar dan di total jumlahnya berapa. Kalau sudah benar-benar bisa mencapai 80%, nanti teman-teman bisa mengajukan proses klaim asuransinya. Tapi sebaliknya kalau belum mencapai 80%, ya mau gimana lagi ya teman-teman, untuk pengajuan klaim asuransi itu tidak bisa teman-teman, karena balik lagi ke syarat dan ketentuan dari pengajuan klaim asuransi itu kerusakan sepeda motor harus 80% dari harga sepeda motor. Mengingat 80% itu lumayan cukup banyak ya teman-teman, alias ya kondisi motor kalau bisa mencapai 80%, ya kita bisa membayangkan teman-teman seperti apa rusaknya suatu sepeda motor. Oke ya teman-teman, demikian video saya kali ini, semoga ada manfaatnya dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala bahaya. Amin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.